Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, jikalau kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya ini adalah kemurahan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan juga membuka hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan itu menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian dari perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang seorang pemilik kebun anggur yang menyewakan kebun anggurnya itu kepada para penggarap kebun anggur. Nah, perumpamaan ini memang awal mulanya ditujukan untuk ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Israel, karena mereka menolak Yesus dan bahkan berencana untuk membunuhnya. Perumpamaan ini sudah sangat kita kenal, yaitu ada seorang pemilik kebun anggur menyewakan tanahnya atau kebunnya untuk digarap, dan nampaknya di antara pemilik dan penyewa terjadi kesepakatan bagi hasil. Nah, lalu tuannya atau si pemilik itu pergi jauh, mungkin ke luar negeri. Nah, kemudian tibalah saatnya masa panen. Sesuai dengan kesepakatan, maka pemilik kebun anggur itu menyuruh hambanya untuk mengambil bagian yang menjadi miliknya. Tetapi setiap kali hamba yang diutus itu datang, selalu saja diperlakukan tidak baik. Ada yang dianiaya, dipermalukan, dan bahkan dibunuh. Sampai akhirnya kemudian sang pemilik kebun anggur itu mengutus anaknya dengan pikiran bahwa mestinya dengan anaknya yang datang, mereka akan segan dan menghormati anaknya. Tetapi justru si penyewa itu atau para penyewa kebun anggur itu berpikir, ini dia ahli waris. Kalau ini kita bunuh, maka tanah itu akan menjadi milik kita. Kemudian anak itu dibunuh dan dilemparkan keluar kebun anggur. Apa yang kemudian dilakukan? Akhirnya si pemilik kebun anggur itu datang sendiri dan membinasakan para pekerja atau para penyewa yang jahat itu. Nah, sesuai yang saya kasihi, tentu saja perumpamaan ini tidak hanya ditujukan untuk ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Israel. Perumpamaan ini juga berbicara kepada kita yang hidup pada masa kini. Apa yang mau disampaikan melalui perumpamaan ini antara lain kita bisa melihat atau kita bisa belajar untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang sekarang ini menjadi milik kita atau ada dalam kehidupan kita sesungguhnya mencerminkan kepercayaan Allah kepada kita. Allah berkenan mempercayai kita dan mempercayakan berbagai hal dalam kehidupan kita. Baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, anak-anak, ataupun juga pelayanan. Itu merupakan kepercayaan Allah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, setiap kita juga dipanggil untuk menjaga, merawat dengan sebaik-baiknya. Karena suatu saat, setiap kita akan dituntut tanggung jawabnya. Kalau kita sudah dipercaya, maka apa yang bisa kita pertanggungjawabkan pada akhirnya nanti?
Oleh karena itu, perumpamaan ini juga mau mengingatkan kita jangan bersikap sewenang-wenang terhadap apa yang sekarang ini ada dalam kehidupan kita, ada pada diri kita. Baiklah kita menjaga keluarga dengan sebaik-baiknya. Baiklah kita mengusahakan pekerjaan juga dengan penuh tanggung jawab. Baiklah kita juga mengasihi dan mengasuh anak-anak kita dengan penuh kesungguhan. Dan baiklah kita menunaikan tugas pelayanan kita dengan segenap dan sepenuh hati. Itulah yang Allah kehendaki. Ketika kita bertindak sewenang-wenang terhadap apa yang dipercayakan kepada kita, maka kita sebenarnya berlaku seperti para penyewa kebun anggur yang sewenang-wenang terhadap hamba-hamba dari tuannya itu atau dari si pemilik kebun anggur itu. Maka mari kita hargai apa yang ada pada diri kita, apa yang ada dalam kehidupan kita, dengan cara merawat, menjaga dengan penuh kesungguhan, dan suatu saat kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan bahwa sesungguhnya apa yang ada dalam hidup kami adalah bukti dari kepercayaan Tuhan atas kami. Tuhan mempercayakan berbagai hal dalam kehidupan kami. Maka biarlah kami juga dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.